Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa'lamu annama ghanimtum. Wa'lamu dan mengertilah kalian atau mengetahuilah kalian annama sesungguhnya perkara ghanimtum yang mengambil kalian, ghanimtum yang mengambil kalian, akhadtum artinya yang mengambil kalian, minal kufari dari orang-orang kafir, minal kufari dari orang-orang kafir, kohron dengan paksa, maksudnya harta jarahan yang dimaksud di sini ya. Min syai'in yaitu dari perkara, min syai'in yaitu dari perkara, fa annallaha maka itu, fa innalillahi maka itu bagi Allah, fa innalillahi maka itu bagi Allah, khumusahu seperlimanya, khumusahu seperlimanya ma. Jadi khumusa di situ adalah isimnya inna, sementara khobarnya adalah lillah. Jadi kalau kalau dibaca yang didekatkan nih, fa inna khumusahu lillahi, fa inna lillahi khumusahu, maka itu bagi Allah, yang artinya di sini khobarnya muqaddam. Selain itu dia juga berupa khobar sifat jumlah. Nah, sifat jumlah yang terdiri dari jar majrur di situ didahulukan, pasti ada fungsinya, ya. Jadi kalau jar majrur itu didahulukan, maka fungsi daripada pendahuluan tersebut adalah untuk menekankan, ya, untuk sebuah penekanan. Jadi harta jarahan atau harta rampasan perang seperti itu, seperlimanya adalah bagian Allah. Ya'muru memerintahkan siapa Allah, fihi di dalam khumusahu, bima dengan perkara, sya'a yang menghendaki siapa Allah pada ma. Walir rasuli dan bagi Rasulullah, bagi Rasul, walidil kurba dan kerabat-kerabatnya Rasul. Qarabatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam artinya kerabat dekatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Min Bani Hashimin dari Bani Hashim, wa Banil Muthallibi dan Bani Muthalib. Jadi harta rampasan itu, ya, seperlimanya diberikan di jalan Allah, kemudian diberikan kepada Rasulullah dan kerabat-kerabatnya Rasulullah. Wal yatama dan anak-anak yatim, otomatis anak dari para pejuang di sini, yang orang tuanya ikut berjuang, maka anaknya berhak mendapatkan istilahnya mendapatkan harta rampasan. Bahkan pada perjalanannya, ya, itu tidak hanya diberikan. Maka kenapa kalimatnya adalah yatama? Di sini tidak ditentukan apakah yang dimaksud yatama itu hanya anak-anak dari para pejuang, ya, atau pokoknya anak yatim secara umum. Nah, praktek yang terjadi pada saat itu, harta jarahan perang, harta rampasan perang itu juga dibagikan kepada anak-anaknya musuh, ya. Jadi yang orang tuanya sudah tidak ada dan kondisinya masih kecil, anaknya masih kecil, itu kan diambil oleh Rasulullah untuk dididik dan sebagainya.
di situ juga diberikan bagian daripada ghanimah atau harta rampasan perang. Maka kemudian dari peristiwa perang Badar ini mulai ada banyak ini tumbuh tunas-tunas baru, di mana anak-anak berbakat itu kemudian bermunculan yang masih usia sangat muda, dididik dan dibimbing oleh Rasulullah gitu ya. Kemudian dibesarkan. Jadi harta rampasan perang itu nggak boleh dimakan sendiri, apalagi yang masih kuat. Saya ikut berjuang, iya, para pejuang itu juga dapat. Para pejuang, para pasukannya juga dapat. Tapi di sini yang diutamakan di dalam ayat ini, pada awal penjelasan surat Al-Anfal ini kan ada peristiwa di mana para pejuang itu bingung bagi harta rampasan perang. Maka kemudian diturunkan ayat mengenai harus seberapa pembagian harta rampasan perang. 1/5-nya adalah untuk jalan Allah, kemudian untuk untuk Rasulullah dan kerabatnya, kemudian untuk anak-anak yatim. Di sini dikatakan atfalil muslimina, yaitu anak-anaknya orang Islam. Alladzina, yaitu anak-anak halaka yang meninggal, siapa abahum, bapak-bapaknya, alladzin wahum, adapun alladzin itu fuqara'u, orang-orang fakir, terutama yang fakir, karena tidak semuanya fakir, ada juga yang memang punya keadaan ekonomi yang cukup baik juga ikut berjihad, begitu ya. Nah ini bagaimana kalau yang seperti ini? Pokoknya diutamakan yang fakir dulu, karena perlu berdaya kan untuk nanti kemudian dia pulih dari trauma dan sebagainya. Inilah hebatnya Islam. Jadi Islam itu adalah satu-satunya agama yang memiliki aturan tertulis di dalam kitab suci mengenai perang, kemudian harta rampasan perang. Berarti apa? Setelah selesai perang ada lagi aturan yang harus dijalankan mengenai harta rampasan perang. Aturan-aturan perang juga ditulis di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan pernikahan ya. Islam itu mengatur secara rinci tentang pernikahan. Bahkan tidak hanya pernikahannya, aturan-aturan yang di situ mengandung solusi, ya. Misalkan perceraian gitu, ada berapa macam bentuknya, dan itu ditulis secara rinci di dalam Islam. Kemudian dan ada banyak lagi ajaran-ajaran yang begitu begitu detail gitu ya, diajarkan di dalam Al-Quran. Wal masakini, dan orang-orang miskin, dawil hajati, artinya orang-orang yang memiliki kebutuhan, minal muslimina, dari orang-orang muslim. Nah kalau sekira sudah berada, maka nanti tunggu dulu dibagi kepada anak-anak yatim, kemudian fuqara masakin, wa ba'nis sabili, dan orang yang menempuh perjalanan. Al-munqati'i, yang terputus fi safari, di dalam bepergiannya, minal muslimina, dari orang-orang muslim. Ibnu Sabil ini petualang ya. Dari zaman Rasulullah juga ada ini orang-orang yang seperti ini, jalan terus begitu ya, mengikuti melakukan perjalanan dagang, melakukan pendataan ekspedisi seperti itu ya. Jadi dia melakukan ekspedisi perjalanan kemana-mana untuk melakukan pendataan. Memang pekerjaannya di jalan gitu, atau yang ya memang sedang berada di perjalanan, yang sempat terganggu perjalanannya oleh situasi perang. Nah orang ini juga berhak mendapatkan bagian daripada ghanimah atau
harta rampasan perang. Fi safarihi minal muslimina ai yastahiqu, artinya berhak pada humusuhu siapa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal asnafu dan kelompok-kelompok, al arba'atu yang 4, alama atas perkara, karena yang ada siapa Nabi itu ya keksimu membagikan siapa Nabi padama. Min annalikulin, dari sesungguhnya dari sesungguhnya itu bagi tiap-tiap satu dari tadi ya, ar-rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wabni sabili, kemudian fuqara, masing-masing dari satu itu humusal humusi pada 5/5 wal akhmasu dan beberapa 1/5, al arba'atu yang 4, al baqiyatu yang tersisa, itu lil ghanimina, bagi orang yang melakukan penjarahan, jadi bagi petugas yang mengambil jarahan. Jadi yang ghanimin itu ya yang mengambil harta jarahan dan juga yang membagikan, petugasnya juga dapat sisanya. Ya, setelah dibagikan pada kelompok yang tadi, kemudian sisanya itu si yang mengatur harta rampasan itu tadi juga dapat. In kuntum, apabila ada kalian, itu amantum beriman kalian billahi dengan Allah, fa'lamu, maka mengertilah kalian dzalika, pada pembagian tersebut, dzalika pada pembagian tersebut. Jadi ya kalau misalkan di negara yang mayoritas muslim ya, atau di negara-negara muslim terjadi peperangan dan di situ memenangkan, maka aturan ini bisa diambil sebagai dasar hukum ya, sebagaimana waktu itu yang terjadi di negara kita. Ini juga diambil sebagai dasar hukum untuk pembagian harta rampasan ya, untuk pembagian harta rampasan perang. Beberapa memang ya beberapa dibagikan pada orang yang kurang tepat gitu ya. Bahkan kalau di Indonesia itu saking orangnya neriman gitu, banyak juga jenderal-jenderal ya, atau para pejuang di masa lalu itu yang ketika dibagi harta rampasan nggak mau, menolak dengan alasan banyak yang lebih membutuhkan. Itu banyak sekali nih, seperti kakeknya Gus Rozi itu dulu termasuk ikut dalam perjuangan ya, sebenarnya dapat bagian dari pemerintah Indonesia ya, tapi karena beliau sudah merasa berkecukupan begitu ya, tambaknya banyak, juga membuka jalan. Jadi dulu di Lamongan itu di desa beliau itu dulu dari jalan raya masuk ke dalamnya itu nggak ada jalan, soalnya penuh dengan tambak. Tambak beliau ini sebagian dihibahkan untuk pembangunan jalan. Karena merasa sudah cukup, maka tidak pernah diterima itu. Pembagian dari pemerintah itu nggak pernah diterima. Banyak di Indonesia orang-orang yang seperti itu. Jadi ikut berjuang tapi ya sudahlah, ketika dibagi enggak lah. Merasa saya sudah cukup, mending yang lain. Mending yang lain yang dikasih. Nah, itu sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini. Utamakan yang pertama adalah anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Kemudian yang lebih diutamakan lagi adalah mentasorufkan ke jalan Allah nih. Dibagikan untuk jalan Allah nih, untuk bangun pendidikan, untuk bangun rumah ibadah, ya, masjid, pembangunan pendidikan Al-Quran, terus pembangunan jalan. Nah, itu juga termasuk daripada jalan Allah. Kalau kalian beriman, in kuntum amantum billah fa'lamu dzalika,
Wama anzalna dan tidak menurunkan aku. Atfun adapun wawunya wama itu atof ala billahi atas lafadz billah. Wama anzalna dan tidak menurunkan aku ala abdina atas hambaku Muhammadin yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam minal malaikati yaitu dari para malaikat wal ayati dan ayat-ayat yaumal furqani di dalam hari terpisahnya baik dan buruk. Yaumal furqani di dalam hari terpisahnya baik dan buruk. Ay yauma badrin artinya di dalam perang Badar. Al-Fariqi yang memisahkan apa Badar bainal haqqi di antara perkara yang hak wal batili dan perkara yang batil. Yaumal taqo di dalam hari ketika bertemu apa al-jam'ani dua kelompok. Apa al-jam'ani dua kelompok al-muslimuna yaitu kelompok orang muslim wal kufaru dan kelompok orang-orang kafir. Wallahu adapun Allah ala kulli syai'in atas tiap-tiap perkara itu qadirun sangat berkuasa, itu qadirun sangat berkuasa. Jadi pada hari perang Badar tersebut ya, tidak ada wama anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jadi di sini tidak ada tidak diturunkan ayat, ya, tidak ada turun ayat. Hari di mana terkumpulnya dua kelompok yaitu kelompok muslim dan kelompok kafir. Jadi perang Badar itu disebut juga ya, di sini di dalam Al-Qur'an ini disebut sebagai Yaumal Furqan, hari dipisahkannya baik dan buruk. Secara secara teknis ya, perang Badar itu adalah Allah melakukan seleksi alam terhadap hambanya. Mana ini yang benar-benar beriman, mana yang munafik ya. Oh ya, yang munafik kelihatan itu karena khawatir dengan alasan macam-macam, pokoknya nggak ikut aja. Terus kemudian ada lagi kelompok yang memang berpihak kepada musuh ya, atau orang-orang kafir. Nah, perang Badar ini menjadi uji kompetensi dari masing-masing masing-masing individu orang-orang Islam pada saat itu. Nah, itu kelihatan semua itu, oh ini yang beneran kafir gitu ya, ini yang munafik pada saat perang Badar. Maka disebutlah Yaumal Furqan karena pada hari itu adalah hari dipisahkannya baik dan buruk. Selanjutnya, wallahu adapun Allah ala kulli syai'in qadir wa minhu dan itu dari kulli syai'. Nasrukum adapun menolong kalian ma'akil latikum beserta sedikitnya jumlah kalian. Wa kasrotihim dan banyaknya kufar. Id antum yaitu adapun kalian badalun adapun id itu menjadi badal min yauma dari lafadz yauma. Id antum yaitu adapun kalian itu kainuna menetapi kalian bil udwati dunia di jurang yang dekat. Bil udwati dunia di jurang yang dekat. Al qurba artinya yang dekat, minal madinati dari kota. Wahya adapun al-udwa itu bidhammil aini dengan dhammahnya ain. Itu bidhammil aini dengan dhammahnya ain.
wa kasriha dan kasrohnya ain. Wa kasriha dan kasrohnya ain janibul wadi. Itu janibul wadi artinya mengarah atau berdekatan dengan jurang. Itu janibul wadi, berdekatan dengan jurang. Wahum, adapun kufar itu bil udwati, di jurang, al kuswa yang jauh, al bu'da artinya yang jauh, minha dari al madinah, dari kota. Jadi penyelamatan salah satu strategi yang disiapkan oleh Allah ya, untuk membantu orang-orang muslim, untuk membantu pasukan-pasukan muslim, itu adalah posisinya, posisi perang Badar, posisi daerah Badar itu dekat dengan kota gitu ya, dekat dengan tempat tinggal orang-orang muslim. Jadi meskipun jumlahnya sedikit, budale gak adoh, istilahnya begitu ya. Sementara yang pasukan dari Makkah nih, kafir Quraisy ini jumlahnya banyak tapi berangkatnya jauh. Jumlahnya banyak tapi berangkatnya jauh. Bisa dibayangkan lah di situ nih, sebanyak apapun begitu ya, ketika strategi yang disiapkan oleh Allah itu dibuat masuk akal, dan ini menjadi pembelajaran gitu, menjadi pembelajaran penting untuk mengatur sebuah strategi ketika menghadapi orang-orang yang zalim, ketika menghadapi sebuah peperangan seperti itu. Warrokbu, adapun kelompok al-airu yang menunggang unta, itu kainuna menetapi di makanin dengan tempat asfala yang lebih rendah, asfala yang lebih rendah minkum dari kalian. Jadi kelompok yang menunggang atau yang mengendarai onta ini, kelompok yang menggunakan tunggangan, itu posisinya berada di bawah orang-orang muslim. Jadi kan jalannya itu berbukit-bukit gitu ya. Nah, posisinya orang-orang yang berkendara ini di bawah bukit, di bawahnya. Mimma, dari perkara yali yang mengiringi apama al-bahro pada sungai. Walau tawa'atum, apabila sudah berjanji kalian, antum artinya kalian, wan nafiru dan kelompok prajurit ahli Makkah, lil qitali karena perang, lahtalaftum maka mengingkari kalian, fil mi'ati di dalam janji. Maka tidak akan mengingkari kalian, fil mi'ati di dalam janji. Walakin jamaah, akan tetapi mengumpulkan siapa Allah kum pada kalian, biwayri mi'adin dengan tanpa janji. Liyaqdi, untuk menghukumi siapa Allah amron pada perkara, karena yang ada apa amr itu maf'ulan, dibuat atau dilakukan, fi ilmihi di dalam pengetahuan Allah, di dalam ilmu Allah. Wahwa, adapun amr itu nasrul islami, pertolongan Islam, menolong orang-orang Islam, wa mahkul kufri, dan melebur atau mengalahkan orang-orang kafir, mengalahkan kekufuran. Fa'ala, berbuat siapa Allah dzalika pada amr tersebut. Jadi maksudnya walau tawa'atum lahtalaftum, ya, kalau kalian berjanji bisa saja kalian mengingkari, ya, akan tetapi Allah jadikan
apa namanya, Allah jadikan kemenangan tersebut. Allah jadikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman dan kekalahan bagi orang-orang kafir. Liyahlika, supaya merusak. Yakfuru artinya kufur, siapa man orang, halaka yang kufur siapa man, ambayinatin, dari setelahnya ada hujjah. Ai ba'da hujjatin artinya setelah hujjah ghairatin yang jelas. Qomat berdiri apa hujjah, alaihi menimpa atas man. Wahya adapun hujjah itu nasrul mukminina, pertolongan orang-orang mukmin, ma'akil latihim beserta sedikitnya mukmin, alal jaisi atas bala tentara, al kathiri yang banyak. Jadi yang di ayat yang lalu dijelaskan ada ini kelompok dari orang-orang muslim yang ragu untuk ikut serta di dalam perang. Terutama yang bikin merinding itu adalah jumlah prajurit. Jumlah prajurit daripada muslimin itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pasukan kafir. Beberapa meragukan itu, padahal sudah turun. Ya, Allah sudah janjikan bahwa akan dibantu oleh Allah, akan dijanjikan kemenangan, begitu ya. Tapi banyak juga yang meragukan. Maka kemudian diwujudkanlah apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Wayahya dan beriman. Wayahya dan beriman, yu'minu artinya beriman, siapa man orang hayya yang beriman, siapa man ambayinatin dari setelah hujjah, ambayinatin dari setelah turunnya hujjah. Wa innallaha dan sesungguhnya Allah itulah sami'un, maha mendengar. Itulah sami'un, benar-benar maha mendengar, alimun pun maha mengetahui. Alimun pun maha mengetahui. Uzkur idh yurikahumullahu fi manamika qalila wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kok ngerti lek ngaji dhewe semari.